Yesus. Come on. Mari bersuka cita bagi nama Tuhan Yesus. Putar banda dari gereja dan suku alam. Come on. 1, 2, 3, go. Mari dua energes, sama-sama kita katakan. Ku tak pandang dari gereja mana, asalkan berdiri di atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudari. Mari anak-anak muda, sama-sama katakan. Ku tak pandang dari suku mana, asalkan berdiri di atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudari. Ku tak pandang dari suku mana, asalkan berdiri di atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Coba lihat, ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Yeah, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Come on, come on, come on. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Dalam Yesus, dalam Yesus. Come on. Kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus ada sukacita, ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada sukacita. Mari bersukacita bagi nama Tuhan Yesus, Allah yang hidup, Allah yang dahsyat. Berikan sorak-sorai yang meriah bagi nama Tuhan. Kita membesarkan nama Tuhan. Dia bangkit bagi saya. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya.
ajaib. Tuhan yang menolong hidupku, Tuhan yang ajaib. Dia ajaib, amin. Yang percaya, mari lebih lagi sama-sama. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Kasih tepuk tangan lebih dahsyat lagi buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Seberapa nih yang siap merayakan kebangkitan Tuhan Yesus? Kita kasih tepuk tangan lebih dahsyat buat Tuhan Yesus kita. Lebih dahsyat lagi, kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kedahsyatan Tuhan Yesus sore malam hari. Sama-sama katakan, rayakan Yesus.
Syed menyapa. Shalom Tiberias. Haleluya. Selamat Paskah. Tuhan memberkati setiap kita. Haleluya. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Satu suara sama-sama. I praise in the valley, praise in the mountain. I praise when I'm sure, praise when I'm down. Oh. I praise when I'm numbered, praise when surrounded. 'Cause praise is the waters my enemies drowning. As long as I'm breathing, I've got the reason to praise the Lord, oh my soul. Let's go! Praise the Lord, oh my soul. Come on! I praise when I'm alone. I praise 'cause I know you're still in control. Praise is a weapon, it's more than a sound. Come on! My praise is the shout that brings Jericho down. Angkat tangan bersama-sama. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Come on, let's go! Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet, my God is alive. So how could I keep me inside? Praise the Lord, oh my soul. Kasih tepuk tangan bagi nama Tuhan. Praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. I praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. Praise the Lord, oh soul. Angkat tangan bersama-sama. Praise the Lord, oh my soul. Praise
Amin, amin, amin. Sungguh kita bersemangat memuji Dia, amin. Sebab yang kita puji, yang kita sembah, Dia Allah kita yang hidup, ada amin. Amin. Kalau 2000 tahun yang lalu Tuhan telah melakukan karyanya yang ajaib, mari imani, mari percaya di sore malam hari ini, kasih-Nya tetap sama bagi setiap kita, amin. Mujizat yang disediakan bagi saudara dan saya, pengampunan yang disediakan bagi saudara dan saya. Tuhan yang berperan ganti setiap kami, memberi kemenangan bagi setiap kami. Kita berikan tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Seize the battle, you see my victory. All I see is the mountain, you see a mountain. And as I walk through the shadow, your love surrounds me.
Lebih meriah lagi kita berikan sorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus, Allah kita yang luar biasa. Kami bersyukur ya Tuhan, kalau kami menyembah Tuhan Yesus, Kau Allah yang dahsyat, Kau Allah yang hidup. Kebangkitan Tuhan memberikan kami pengharapan akan hari esok. Kebangkitan Tuhan memberikan kami pengharapan hari depan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Kami mau terus menyembah-Mu ya Tuhan Yesus. Hanya Kau yang layak dimuliakan. Haleluya. Kita berikan sorak-sorai yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Yesus Tuhan, Kau yang layak disembah, Kau yang layak ditinggikan. Mulia, sembah Raja mulia, bagi Yesus puji, hormat dan kuasa. Mulia, agung kerajaannya, dari surga datang untuk senap umatnya. Mulia, sama-sama. Mulia, sembah Raja mulia, bagi Yesus puji, hormat dan kuasa. Mulia, mulia, agung kerajaannya, dari surga, dari surga datang untuk senap umatnya. Dipuji, dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat, Yesus Raja. Mulia, sembah Raja mulia. Dia telah mati, Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Kita berikan sorak-sorai yang meriah bagi Raja di atas segala raja. Come on, warriors. Sama-sama. Mulia, sembah Raja mulia, bagi Yesus Tuhan, bagi
mulia. Come on. Dia telah mati, dibangkitkan jadi raja. Dipuji, dipuji, ditinggikan. Yesus Tuhan, Kau yang layak disembah. Muliakanlah Yesus Raja. Sembah Raja mulia. Dia telah mati, Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Katakan Dia telah mati, Dia telah mati, dibangkit. Dia telah mati, Dia telah mati, Dia telah mati, Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Yesus Tuhan, Engkau Raja kami, hanya Kau yang layak disembah. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, haleluya, haleluya. Kami butuh bawakan-Mu Tuhan, kami butuh jamaah-Mu Tuhan. Biar tempat ini ya Bapa penuh dengan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Biar malam hari ini ya Tuhan Yesus, nama Tuhan Yesus yang semakin ditinggikan. Biar malam hari ini ya Tuhan, tempat ini penuh kemuliaan daripada Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan, bumi penuh kemuliaan-Nya, bumi penuh kemuliaan-Nya, bumi penuh kemuliaan-Nya. Sucilah, lebih sungguh lagi, bumi penuh kemuliaan-Nya, bumi penuh kemuliaan-Nya, bumi penuh kemuliaan-Nya. Sucilah Indonesia, Indonesia penuh kemuliaan-Nya, Indonesia penuh kemuliaan-Nya, Indonesia penuh kemuliaan-Nya. Sucilah. Mari angkat tanganmu, berdoa bagi Indonesia. Berkati bangsa kami ya Tuhan, lawat bangsa kami ya Bapa.
Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus, Allah kami yang luar biasa, Allah kami yang hidup, Allah kami yang menang atas maut. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami sudah memuji menyembah Tuhan, kami mau terus lagi diberkati oleh Tuhan Yesus. Kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anak-anak muda Boanerges yang siap diberkati oleh Tuhan Yesus, sama-sama kita boleh katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Silakan kembali duduk, teman-teman muda terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita dengar firman Tuhan, terlebih dahulu sama-sama kita boleh saksikan video highlight dari khotbah gembala sidang kita, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Selamat menyaksikan. Pergumulan di Taman Getsemani adalah suatu pergumulan yang sangat berat yang dialami Tuhan Yesus di sepanjang kehidupannya sebelum disalibkan. Mengalami depresi yang begitu berat secara manusia, bahkan sampai 3 kali berdoa yang sama. Jadi bagaimana untuk kita dapat kuat menerima cawan pahit atau penderitaan pada saat pergumulan, yaitu kita berdoa. Kita harus berdoa, saudara sekalian, sebab ketika kita berdoa, ada kekuatan yang dari Tuhan. Doa menjadikan kita kuat. Doa agar kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Artinya, doa dapat memagari, memberi kekuatan, membentengi, dapat membuat kita peka terhadap situasi, dan dapat membuat kita tidak gampang menyerah. Kemudian, bagaimana cara untuk kita mampu terima penderitaan itu sebagai kasih karunia Allah, saudara sekalian? Kita harus ingat bahwa Kristus pun telah menderita untuk kita dan telah meninggalkan teladan bagi kita agar kita bisa mengikuti jejak Yesus, saudara. Suatu kemenangan yang harus diteladani, yaitu kemenangan Tuhan Yesus dalam menghadapi penderitaan. Puji nama Tuhan Yesus Kristus. Khotbah Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, selengkapnya dapat dilihat di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Sebelum kita dengar firman Tuhan, teman-teman muda terkasih, izinkan kami untuk membacakan suara gembala bagi setiap kita semua. Suara gembala Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, dan keluarga mengucapkan selamat Hari Paskah. Tuhan Yesus memberkati setiap kita semua. Suara gembala mengalami kuasa kebangkitan di dalam hidup kita. Romawi yang pertama, pembukaan. Tuhan Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami merayakan Hari Paskah, Hari Kebangkitan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau bangkit untuk memberi kami hidup. Hidup yang penuh harapan dan hidup kekal di sorga. Tuhan Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Yohanes 11 ayat 25. Tuhan Yesus tidak hanya mengajar jalan kebangkitan dan kehidupan yang abadi, tetapi Tuhan Yesus juga membuktikan adanya kebangkitan di balik kematian. Tuhan Yesus membuktikan sendiri adanya kehidupan setelah dikubur. Tuhan Yesus mengajar bahwa jalan menuju kepada kebangkitan dan pengangkatan ditemukan dalam sakramen perjamuan kudus. Yohanes 6 ayat 51 sampai dengan 56. Artinya,
Tuhan Yesus mengajar bahwa sakramen perjamuan kudus merupakan suatu alat misteri ilahi yang akan membawa manusia kepada kebangkitan. Romawi yang kedua, mengalami kuasa kebangkitan di dalam hidup kita. Tuhan Yesus sudah bangkit, Dia sudah mengalahkan kematian, Dia sudah menang. Waktu Tuhan Yesus bangkit, Dia sudah ada dalam kesempurnaan, dalam kemuliaan Tuhan. Matius 28 ayat 5 sampai dengan 6. Bagaimana agar kita mengalami kuasa kebangkitan di dalam hidup kita? Satu, kita harus mati terhadap hidup lama kita. Roma 6 ayat 6 sampai dengan 7 dan Roma 6 ayat yang ketiga. Ketika Roh Allah masuk ke dalam kehidupan kita, Ia akan mematikan manusia lama kita supaya kita bebas dari hukum dosa. Kita hanya bisa menang atas dosa ketika dibantu dengan Roh Allah. Tanpa Roh Allah, kita tidak akan bangkit dan tidak mau hidup yang baru. Dengan Roh Allah, kita bisa mematikan hidup lama kita, bangkit dan hidup dalam kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Dua, hidup lama kita harus dikuburkan. Roma 6 ayat yang keempat. Jika kita ingin mengalami kuasa kebangkitan Yesus, maka tabiat dosa, tabiat kedagingan, kehidupan yang lama dan kelemahan kita harus dikuburkan. Kita tidak bisa menjadi hamba Kristus dan menjadi hamba dosa dalam waktu yang bersamaan. Satu-satunya cara untuk kita meruntuhkan kuasa dosa adalah kita mati bersama Kristus dan bangkit bersama Kristus untuk menuju hidup yang baru. Tiga, kita harus bangkit dengan hidup yang baru. Roma 6 ayat 4b sampai dengan ayat yang kelima. Jika kita satu dengan kematian Kristus, maka kita akan juga menjadi satu dengan kebangkitan Kristus. Kuasa Allah yang membangkitkan Yesus adalah kuasa yang sama juga yang membangkitkan kita menjadi manusia baru. Kekristenan adalah tentang penciptaan ulang dan kelahiran kembali. Dalam hidup ini kita harus selalu bertobat dan bertobat, lahir baru. Kita bangkit dengan hidup yang baru supaya kuasa kebangkitan Tuhan Yesus selalu ada dalam diri kita. Doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman Tuhan, hidup menyenangkan hati Tuhan, tidak mendukakan hati Tuhan dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu 20 ayat 14 sampai dengan 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya, dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman Tuhan, mendalami firman Tuhan dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian pembacaan suara gembala pada malam hari yang indah ini. Sama-sama kita boleh siapkan hati kita untuk setiap kita boleh dengar firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami sangat bersyukur ya Tuhan Yesus untuk kesempatan yang indah pada malam hari yang indah ini. Kami bersyukur ya Tuhan untuk karya keselamatan Tuhan yang begitu luar biasa, untuk kematian Tuhan Yesus, untuk kebangkitan Tuhan Yesus. Dan kami mau ya Tuhan meresponi karya keselamatan Tuhan dengan selalu hidup di dalam pertobatan. Terima kasih ya Bapa, kami siapkan hati kami dengar firman Tuhan. Bersabdalah bagi setiap kami, ajar
tegur, didik kami ya Tuhan Yesus, supaya semakin hari kami boleh semakin mengerti apa yang Tuhan mau dari setiap kami. Ini kami ya Bapa, ini kami ya Tuhan Yesus. Kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Boanerges, setiap kita yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama kita boleh katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Katakan, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, kami tidak akan pernah gentar ya Tuhan. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab
kasih Kau Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan setiap kami. Kami boleh ada sampai hari Tuhan di minggu Paskah ini, semua karena kasih kebaikan Tuhan. Dan kami percaya kasih kebaikan Tuhan akan terus menjadi bagian dalam kehidupan setiap kami sepanjang hidup kami. Artinya sampai masa tua kami akan melihat hidup kami pasti diberkati, pekerjaan bisnis kami pasti diberkati, bahkan sampai anak cucu kami, generasi kami semuanya juga pasti diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, tiba saatnya Kamu siapkan hati kami untuk lebih lagi diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Kami doa Tuhan yang jamah, ubahkan hati kami untuk siap terima kebenaran firman-Mu. Kami percaya benih firman akan bertumbuh, berakar dan berbuah. Kami yang terima firman bukan cuma duduk diam jadi pendengar saja, tapi kami boleh bangkit jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bahkan hamba-Mu yang Kau percaya menyampaikan firman, kami bersatu hati berdoa untuk hamba-Mu. Tuhan, sucikan hamba-Mu, layakkan hamba-Mu. Jika ada dosa, mohon ampun, kelemahan tubuh Kau yang berikan kekuatan. Hamba terbatas tanpa Tuhan, gak bisa apa-apa tanpa Tuhan, gak layak tanpa Tuhan. Tapi dalam pengurapan Tuhan ada kekuatan yang baru. Tuhan sanggup menyucikan, melayakan, memampukan, bahkan mengubahkan yang biasa jadi luar biasa untuk jadi berkat bagi setiap jemaat-Mu. Sehingga benar-benar Tuhan, semua yang hadir, semua yang menyaksikan, semuanya pasti diberkati sempurna. Berbicaralah Tuhan, berfirman bagi setiap kami, karena kami siap untuk mendengarkannya dalam nama Yesus. Mari yang siap diberkati dengan sukacita dengan iman, sama-sama kita mau katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk saudara. Terima kasih buat setiap rekan-rekan yang sudah melayani dengan luar biasa. Dan dari mimbar ini saya mau sampaikan salam damai sejahtera. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Dalam Tuhan ada sukacita, dan di mana ada sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Boleh sama-sama berikan senyuman dulu saudara. Jumpai kanan kirimu, depan belakangmu, katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Yuk, minimal 2-3 orang kiri kananmu, depan belakangmu, dengan senyuman yang paling manis. Walaupun tanggal super tua 31, saya percaya banyak yang lagi pusing juga mungkin ya. Haleluya, Pak Pendeta belum gajian. Ya memang tanggalnya luar biasa tuanya saudara, tapi dalam segala keadaan tetap bersukacita, amin. Sekali lagi jumpai kanan kiri, mau katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Haleluya, sukacita Tuhan luar biasa tercurah bagi setiap kita. Senang bisa jumpa saudara. Saya melihat semangatnya makin minggu makin luar biasa, makin hari makin dahsyat di dalam Tuhan. Saya mau bilang saudara, orang yang semangat setia cari Tuhan, janji Tuhan, hidupnya anak cucunya pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Anak cucuku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Dan di minggu Paskah ini saudara, mewakili gereja, mewakili yang terkasih, Ibu Gembala Sidang kita yang terkasih, mewakili para pemimpin ke Argo Karisto, saya mau mengucapkan selamat Paskah. Sekali lagi, mewakili gereja, mewakili Gembala Sidang dan keluarga, saya Pendeta Marcel Takjil Saerang, mengucapkan selamat Paskah. Biar kiranya damai, sejahtera, sukacita, kemenangan Paskah melimpah dalam kehidupan setiap kita. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yuk langsung saja bawa Alkitab. Kita mau angkat Alkitab kita. Alkitab juga boleh, Alkitab juga boleh. Yang gak boleh Alkitab angkat tangan juga boleh. Sama-sama dengan iman percaya. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan dalam nama Tuhan. Yuk sama-sama kita katakan amin. Kita buka Lukas 24 ayat 1 sampai ayat yang ke-6 saudara. Saya akan baca 1, saudara 2, kita gantian 6. Kita akan baca sama-sama Lukas pasalnya yang ke-24. Kita akan baca saudara ayat 1 sampai 6. Yang sudah di sana boleh bilang haleluya. Demikian ayat yang pertama. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Ayat 2 silakan. Ayat yang ketiga, dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Ayat yang keempat. Ayat yang kelima, mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ayat 6 sama-sama 3. Ya, ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah ketika ia masih di
Galilea. Nah saudara, hari ini kita merayakan yang namanya Paskah. Saudara, Paskah sebenarnya terbagi dua, Paskah Perjanjian Lama dan juga Paskah Perjanjian Baru. Maksudnya apa Pak Pendeta? Kalau Paskah Perjanjian Lama ini bicara tentang yang namanya ketika bangsa Israel bebas dari maut tulah ke-10 saudara, dan juga akhirnya bebas dari perbudakan di Mesir. Saudara, kita tahu bersama bahwa pada saat dimana tulah ke-10 bicara tentang maut, akhirnya apa? Tuhan memerintahkan bangsa Israel untuk mengorbankan domba, kemudian yang namanya darahnya itu dibasuhkan di depan pintu mereka saudara, di depan pintu-pintu rumah mereka saudara. Akhirnya apa saudara? Maut melewati rumah-rumah mereka. Akhirnya apa? Mereka terbebas dari maut dan selanjutnya mereka bebas dari perbudakan saudara. Nah itulah yang dirayakan dalam Paskah Perjanjian Lama. Tetapi Paskah Perjanjian Lama itu ternyata adalah nubuatan tentang Paskah Perjanjian Baru, di mana akhirnya apa? Manusia yang harusnya ngalamin maut, upah daripada dosa, akhirnya ngalamin yang namanya kebebasan, ngalamin yang namanya kehidupan. Kenapa? Karena ada darah anak domba Allah yang tercurah di atas kayu salib. Saudara dan saya, di dalam Paskah ini saudara, kita menerima yang namanya keselamatan dalam hidup Yesus Kristus. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Nah makanya hari saudara bicara tentang ketika Tuhan bangkit, di mana Paskah kita rayakan, kita akan sama-sama belajar makna di balik kebangkitan. Sama-sama bilang sama saya, makna di balik kebangkitan. Ini yang menjadi judul khotbah saya hari ini. Doa saya melalui firman Tuhan hari ini, semua yang hadir, semua yang menyaksikan, semuanya diberkati Tuhan. Sekarang kita tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. So, apa makna yang terkandung dalam kebangkitan Tuhan? Yang pertama saya mencatat adalah bicara tentang kuasa Tuhan tanpa batas. Sama-sama bilang sama saya, kuasa Tuhan tanpa batas. Coba kita lihat ayat 2-3 saudara. Lukas 24 ayat 2-3 sama-sama kita akan baca saudara. 2-3 yang sudah di sana boleh bilang haleluya. 3 ya. Mereka mendapati apa? Batu sudah terguling dari kubur itu. Ayat yang ketiga dikatakan apa? Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Kita tahu bersama bicara tentang kematian. Kematian adalah batas akhir dari kekuatan manusia. Saudara mau sehebat apapun, saudara mau sekaya apapun, saudara mau punya jabatan seperti apapun, akan ada saat di mana akhirnya kalau memang sudah waktu Tuhan, akhirnya kita akan dipanggil, akhirnya kita akan ngalamin yang namanya kematian, saudara. Bahkan saya pernah dengar satu cerita, satu kisah saudara, kesaksian ada seorang yang amat sangat kaya raya saudara. Dia ingin bisa lebih panjang umur, tetapi apa? Tidak bisa. Sampai dokternya bilang, Pak, mau kita ganti posisi pun, mau Bapak bayar berapapun, saya nggak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Karena memang sudah waktu Tuhan. Dan saya mau bilang saudara, kenapa? Karena sekali lagi kematian adalah batas akhir kekuatan manusia saudara. Tapi kabar baiknya saya mau bilang saudara, Tuhan kita sudah menang atas maut. Katakan amin. Menyatakan kuasanya besar luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Nah makanya ketika kita merayakan Paskah, ketika kita ingat Paskah, kita ingat kebangkitan, kita ingat kita punya Tuhan yang kuasanya dahsyat, kuasanya luar biasa. Makanya kalau kita ingat kita punya Tuhan yang kuasanya dahsyat luar biasa, harusnya orang Kristen gak ada ketakutan lagi. Katakan amin. Kenapa? Karena apapun yang ada di depan kita, either itu masalah, tantangan, persoalan, kehidupan, sakit, penyakit, itu tidak ada kuasanya dibanding kuasa Tuhan kita yang besar. Katakan amin. Amin belum gajian tuh beda ya. Sekali lagi, amin. Mantap. Sekali lagi saya mau bilang saudara, ya, kan ada banyak orang Kristen hari-hari ini saudara menghadapi masalah ketakutan. Satu quotes ini sangat memberkati saya saudara. Dikatakan begini, Tuhan lebih luar biasa, Tuhan lebih dahsyat, greater than any problem, dari segala masalahmu. Masalah tantangan boleh ada, tapi kita nggak takut karena kita tahu bersama Tuhan kita pasti menang. Katakan amin. Jadi sekali lagi saya mau bilang saudara, jangan dikit-dikit ketakutan. Ingat Paskah, ingat kebangkitan, ingat kuasa Tuhan kita dahsyat luar biasa. Katakan amin. Jadi apapun yang sementara saudara hadapi, rancangan orang jahat kah, jangan ada ketakutan. Kenapa? Karena Tuhan kita lebih berkuasa daripada orang jahat. Katakan amin. Apalagi bicara tentang kuasa kegelapan. Karena ada masih banyak anak Tuhan takut kuasa kegelapan. Anak Tuhan ngakunya Kristen, kalung salib, anting salib, baju salib, tinggal di salib yang belum. Tapi masih takut kuasa kegelapan, takut setan. Saya mau bilang saudara, melalui kebangkitan Tuhan, iblis telah dikalahkan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Jangan cuma di gereja tepuk tangan. Jangan cuma di gereja, amin.
Pas pulang lewat dekat kuburan, permisi anak babi mau lewat. Hei, bikin malu sekali. Oh Tuhan, saudara dan saya kita anak Tuhan, amin. Masa anak Tuhan bilang anak babi mau lewat? Tapi bicara tentang tadi ya, saya ingat satu cerita kemarin saudara. Ada satu orang di Amerika, mereka percobaan saudara, karena dia pengen panjang umur, jantungnya udah rusak, dia ganti dengan jantung, mohon maaf, jantung babi katanya saudara. Ternyata jantung babi dan jantung manusia katanya ada kesamaan saudara. Jadi akhirnya apa? Dia pakai jantung babi, dia coba saudara. Saya lagi ngebayangin gimana dia pakai jantung babi terus nafas tuh kayak gimana saudara. Duduk. Kan jantung babi saudara. Oh Tuhan, saya lagi ngebayangin juga gimana dia lagi pakai jantung babi terus denger lagu Natal. Neng 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 neng. Oh itu langsung berdebar-debar. Ketawain pendeta dosa ya. Tapi sekali lagi saya mau bilang saudara, dia coba ya selesai juga saudara. Nah tapi begini saudara, anak Tuhan jangan lagi ada ketakutan saudara. Kita anak Tuhan, iblis harusnya takut lihat kita, amin. Apalagi orang-orang zaman sekarang, harusnya iblis lebih takut lihat manusia zaman sekarang. Kenapa iblis lihat manusia zaman sekarang? Wajah iblis ngegitu-gitu amat. Tapi sekali lagi saya mau bilang saudara, ada kuasa Tuhan yang besar dalam kita, amin. Jangan lagi ketakutan, jangan lagi pendeta ada setan. Ya Tuhan Yesus. Saya mau bilang saudara, dalam perjalanan kehidupan saya pernah ngalamin banyak hal saudara. Saya pernah kasih kesaksian saudara. Awal saya pernah kerja di sebuah hotel saudara. Di hotel itu saya kerja, kemudian sebagai manajer berdua saudara bersama dengan teman saya saudara. Akhirnya apa? Katanya di hotel ini ada satu kamar yang nggak boleh dijual. Jangan sampai dijual. Kenapa? Karena banyak setan, banyak kuntilanak, banyak tuyul-tuyulnya katanya saudara. Kuntilanak yang beneran, bukan kuntilanak zaman sekarang yang suaranya halo om, bukan. Kuntilanak beneran ya. Nah itu saudara. Nah dia bilang jangan jual kamar ini soalnya bahaya kalau sampai ada yang masuk terus akhirnya lihat setan dan lain sebagainya. Nama baik hotel kita bisa tercemar. Akhirnya saya bilang oke siap, saya nggak akan jual. Lama waktu saya kerja di situ, singkat cerita saudara, ada teman saya datang. Dia WL saudara, dia datang. Dia bilang Sel, gue mau pelayanan ke Jakarta. Saya bilang oke, datang aja bro. Gue sekarang manajer hotel, gue akan siapin kamar buat lu. Jangan suzon dulu. Saya kan orang baik. Jadi saya bilang bro, gue siapin kamar. Dia datang saudara. Akhirnya sekarang saya lihat ya banyak kamar kan. Saya bilang ke resepsionis saya, tolong kamu liatin kamar ya. Cek. Pak, penuh loh, kok bisa penuh? Iya soalnya ada wedding, banyak yang pakai kamar. Waduh. Coba cari lagi, dia cari lagi. Pak ada pak, nah itu aja. Tapi kamar yang itu pak. Wah, saya udah tahu kan kamar yang nggak boleh dijual, yang katanya banyak setannya, segala macam saudara. Oh Tuhan, saya sayang banget sama teman saya. Akhirnya saya bilang sama resepsionis saya, itu aja. Ya, saya sayang dia, tapi harga diri lebih penting saudara. Jadi saya bilang ada bro, jarang dijual bro. Yang mana? Tuh yang pojok sana. Anterin? Enggak, pergi aja sendiri. Saya bukan takut, geli aja gitu saudara. Akhirnya saudara dia tidur di kamar yang banyak setannya, saya nggak bisa tidur saudara. Ya saya kepikiran Tuhan bagaimana nih teman saya Tuhan. Karena katanya kan kamar itu ada setan, kuntilanak, genderuwo, segala macam saudara. Nah, saya bukan takut dia diapa-apain sama kuntilanak. Saya takut kuntilanaknya diapa-apain sama dia saudara. Terus saya kepikiran bagaimana. Pagi-pagi saya telepon, nggak diangkat. Telepon 2 kali, nggak diangkat. Ketiga baru, halo. Oh puji Tuhan masih hidup saudara. Nah, saya bilang bro makan bareng yuk. Makan bareng saya cerita bro. Sebenarnya kata teman saya di situ banyak setan. Saya lihat wajah udah merah, udah mau marah-marah saudara. Tapi kan dalam Tuhan harus ada kasih dan kesabaran saudara. Saya lihat dia tarik napas. Saya udah siapin kata-kata ingat gratisan. Akhirnya dia bilang begini. Puji Tuhan, waktu gua tidur di kamar itu tenang, gak ada gangguan. Kenapa? Karena sebelum masuk, gua urapin dulu semuanya. Pas sebelum tidur, gua berdoa dulu. Tidur nyenyak, gak ada gangguan. Terus satu kalimat yang dia bilang sama saya, dan saya ingat sampai sekarang, dia bilang begini, saudara. Kita tuh anak Tuhan, anak terang. Anak Tuhan, anak terang.
datang di tempat yang paling gelap sekalipun, tempat yang gelap Tuhan ubahkan jadi tempat yang terang. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Ya, makanya saya mau bilang saudara, anak Tuhan janganlah takut-takut setan. Bikin malu saudara. Anak Tuhan takut-takut setan. Saya sejak saat itu, mana setan, mana. Mana? Pernah saya tinggal di sebuah tempat saudara, katanya ada banyak setan di sini. Ada setan mata merah. Mata merah. Tapi betul, saya ditunjukin fotonya, ada setan mata merah, gondrong, tebel gitu saudara, matanya menyala merah. Saya lihat, ada loh. Saya penasaran saudara. Tapi dalam pikiran saya ketika lihat foto itu saya ingat, cocok juga jadi bintang iklan obat mata saudara. Iya dong, jadi kalau saudara ada yang punya perusahaan obat mata, boleh tuh undang ini. Jadi setan jalan, terus ada artisnya bilang, wah mata kamu merah nih, pakai Insto. Nah, Insto seger. Pendeta siap industri saudara. Haleluya, haleluya. Tepuk tangan buat apa itu? Tapi sekali lagi saya mau bilang saudara ya, bilang mata merah, tapi saya penasaran, saya cari mana, nggak ketemu mana nih. Saya sengaja jalan malam-malam, tengah malam, mana, nggak ada. Saya udah siap-siap, mana mata merah muncul, gua colok mata lo. Nggak ada, saudara. Jadi saya mau bilang sekali lagi saudara, jangan lagi ada ketakutan, amin. Kenapa? Ingat kebangkitan kita, ingat kuasa Tuhan kita yang dahsyat luar biasa. Amin. Apapun yang ada di depan saudara, melangkah dengan iman. Kalau Tuhan kita kuasanya dahsyat luar biasa, kemenangan yang jadi bagian setiap kita. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, ingat kebangkitan, ingat kuasa Tuhan yang dahsyat. Tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua saudara, apa makna dari yang namanya kebangkitan? Sama-sama kita lihat saudara. Yang kedua adalah bicara tentang firman Tuhan pasti digenapi. Sama-sama bilang sama saya, firman Tuhan pasti digenapi. Amin. Coba kita lihat ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8 saudara. Ayat 7 sampai ayatnya yang ke-8. Yang sudah di sana boleh bilang haleluya. Ayat 7 dan 8. 3 ya, yaitu harus ke tangan orang-orang berdosa dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Ayat yang ke-8, maka teringatlah apa? Jadi soal kematian dan kebangkitan itu sudah Tuhan sampaikan jauh sebelumnya saudara, dan akhirnya apa? Itu tergenapi saudara. Dan saya mau bilang saudara tentang kelahiran dan kematian Tuhan Yesus juga sebelum yaitu datang ke dunia jadi manusia 700 tahun sebelumnya. Nabi Yesaya sudah menubuatkan itu saudara. Artinya apa? Kita bisa melihat yang namanya firman Tuhan itu pasti digenapi. Katakan amin. Saya mencatat di sini saudara, firman Tuhan pasti digenapi. Apa yang sudah keluar dari mulut Tuhan itu pasti terjadi. Katakan amin. Ini sejalan dengan Yesaya 55 ayat 11. Coba kita lihat Yesaya 55 ayatnya yang ke-11. Yuk yang sudah di sana Yesaya 55 ayat 11 boleh bilang haleluya. 3 ya, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan apa? Kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan apa? Melaksanakan apa yang, dan perhatikan apa, dan akan berhasil dalam apa yang. Kata melaksanakan di sini bahasa aslinya adalah asah saudara. Ini sebuah kata kerja yang bicara tentang apa? Keep doing it, tetap melakukan. Sampai kapan? Sampai itu terjadi, sampai itu digenapi dalam kehidupan setiap kita. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Makanya sekali lagi saya mau bilang saudara, dalam kehidupan setiap kita ingat baik bahwa apa? Kalau Tuhan sudah berfirman itu pasti digenapi. Katakan amin. Di dalam kehidupan saudara dan saya, ketika kita menghadapi masalah, tantangan, persoalan, kehidupan, sakit, penyakit, dan ketika kita berdoa sama Tuhan, minta pemulihan, minta mujizat, minta kemenangan, kemudian Tuhan sudah kasih firman-Nya dalam kehidupan setiap kita, pegang teguh itu. Karena Roh Kudus mengingatkan tentang firman, maka akhirnya apa? Firman akan menjadi bagian kita. Pegang teguh itu, karena itu pasti digenapi. Katakan amin. Memang kalau saudara ingat ketika saya bahas tentang waktu Tuhan, memang kadang-kadang saudara, Tuhan nggak langsung jawab. Kadang-kadang Tuhan izinkan dulu proses demi proses terjadi dalam kehidupan setiap kita. Tetapi dalam proses itu imani sungguh, kalau Tuhan sudah berfirman pasti digenapi. Katakan amin. Makanya dalam proses inilah belajarlah untuk jadi anak Tuhan yang sabar, dan jadi anak Tuhan yang percaya waktu Tuhan yang terbaik. Katakan amin. Karena saya pernah ngalamin saudara, saya pernah cerita sama saudara, dimana ketika awal mula saya nyampe ke Jakarta, sebelum merantau, Tuhan sudah kasih saya firman yang bilang begini saudara, bahwa
aku akan memberkati, aku akan meratakan jalan-jalan, aku akan menyediakan harta benda yang tersembunyi dan lain sebagainya, saudara. Tetapi dalam proses perjalanan kehidupan saya, ketika saya nyampe di Jakarta, saya sampai lihat, Tuhan, mana nih jalan yang rata Tuhan? Malah aku ngalamin proses kehidupan, naik turun, mendaki gunung, lewati lembah. Mana rata jalannya Tuhan? Mana nih Tuhan harta benda yang tersembunyi? Tersembunyi banget Tuhan. Oh Tuhan, nah dong hepeng. Oh tuh, nangadong, hepeng. Saya mau bilang saudara, itu ngalamin proses. Kemarin hari Jumat kan saya cerita kan, saya culture shock saudara. Nyampe di Jakarta, awal-awal waktu di Manado semuanya serba nyaman, naik angkot pun enak bos. Angkot-angkot di Manado mewah, sofa, nggak ada tuh 46 mepet-mepet, nggak ada. Sofa enak, ada lampu-lampunya, ada musiknya. Sampai teman saya dari Cungkuak bilang begini, wow, angkot di Manado seperti diskotik katanya saudara. Naik angkot kalau di Manado, kalau misalnya kita berhenti, dia lewat lebih jauh daripada kita berdiri, kita akan bilang, sorry, I can't, capek. Di Jakarta, udah nyari angkot susah, duduk ngetem lama, udah panas, udah kayak neraka di dalam, nggak jalan-jalan. Tapi yang bikin saya kaget adalah naik Kopaja saudara. Oh Tuhan, kalau di Manado angkot berhenti di depan, Kopaja kita kejar, persis kayak jodoh. Ini yang pasti jomblo. Pak Pendeta, kami butuh pelepasan. Saya mau bilang saudara, oh Tuhan mesti dikejar. Dan saya pernah kaget banget awal-awal mulai naik Kopaja, saya udah di dalam. Saya udah bilang, kiri bang. Dicuekin. Saya bilang, kiri bang, kiri bang. Abangnya bilang, loncat aja mas. Oh Tuhan. Disuruh loncat bos. Oh Tuhan, loncat. Masa cuma gara-gara mau turun saya harus bercanda dengan maut. Oh Tuhan. Wah. Oh Tuhan, sampai dia bilang, iya loncat aja, pakai kiri duluan ya. Dalam hati saya, apakah kaki kiri duluan bisa menjamin keselamatan saya? Oh Tuhan, tapi proses, tapi setelah itu langsung lagi. Acara apa ini? Tuhan, ini sesi memang paling kacau-kacau guys. Tapi kan langsung udah. Dari angkot Kopaja yang menantang maut langsung udah. Supra geter. Ya. Yang saya cerita kemarin Jumat itu, yang kalau saya kemana-mana getar semua. Oh Tuhan, sampai saya masih WL pelayanan, sampai di mimbar suara saya juga bukan karena dia fragma, memang getaran dari shock breakernya, tekan klaksonnya. Oh Tuhan, tapi proses sampai akhirnya terus dalam Tuhan, setia, jaga hidup kejujuran. Akhirnya apa? Diberkati. Sudah. Saya mau bilang saudara, yang namanya firman, yang namanya janji Tuhan itu pasti digenapi. Amin. Gereja ini ketika Tuhan berfirman, berjanji kepada gembala sidang, kalau melayani gereja Tibiras Lautan Manusia berjumpakan kekudusan, apakah langsung terjadi? No, ada prosesnya saudara. Dari yang sedikit terus berkembang sampai akhirnya apa saudara? Natal aja Lautan Manusia. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Maka sekali lagi saya mau bilang saudara, yuk ingat kebangkitan Tuhan
menyatakan kalau Tuhan berfirman, kalau Tuhan berjanji pasti digenapi. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, kalau Tuhan berfirman, kalau Tuhan berjanji pasti digenapi. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Yang terakhir, imam musik boleh siap-siap saudara. Apa makna yang terkandung dalam kebangkitan? Saya mencatat, kebangkitan ditawarkan untuk semua orang. Sama-sama bilang sama saya, kebangkitan untuk semua orang. Coba kita lihat ayat yang ke-10 sampai 12 saudara. 10 sampai 12 sama-sama kita baca. 3, ya. Perempuan itu ialah apa? Dan perempuan-perempuan lain yang juga apa? Bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada apa? Rasul-rasul. Kalau di sini langsung memberitahukan kepada rasul-rasul. Tapi ketika saya mempelajari saudara, beberapa referensi mencatat begini, bahwa bukan hanya kepada rasul-rasul mereka beritahukan tentang kabar kebangkitan yang luar biasa ini, tetapi dalam perjalanan mereka memberitahukan kepada setiap orang yang mereka temui di jalan saudara. Dan saya mau bilang saudara, ini baru yang namanya misionaris saudara. Kabar kebangkitan ini sama pentingnya dengan kabar kelahiran. Kenapa? Karena ini adalah bagian yang penting, yang esensi dalam iman kekristenan kita saudara. Karena kita bilang apa? Jika Yesus tidak dibangkitkan, sia-sialah iman kita. Makanya kebangkitan satu hal yang sangat penting dalam iman kekristenan kita saudara. Bagaimana kita bisa beriman kita punya hidup yang kekal kalau yang mengatakannya saja tidak bangkit saudara? Bagaimana kita bisa beriman kita akan pesta dalam kerajaan sorga kalau yang mengatakannya saja tidak bangkit dan naik ke sorga? Tapi karena Tuhan bangkit dan dia naik ke sorga, menyediakan tempat buat saudara dan saya, maka kita bisa beriman dengan sungguh-sungguh bahwa kita pasti dibangkitkan dan pesta dalam kerajaan sorga. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Makanya bagian ini seringkali berusaha untuk mau ditutupi. Makanya muncul, kalau saudara baca Alkitab, pada masa itu para imam-imam kepala membuat cerita bahwa apa? Oh, Yesus tidak dibangkitkan. Bikin cerita bahwa dia dicuri jasadnya supaya orang tahu dia nggak bangkit. Tapi semuanya langsung terbantahkan. Kenapa? Karena Tuhan menampakkan diri bukan hanya kepada 1-2 orang saja, tetapi kepada banyak orang. Jadi pada saat itu cerita yang coba dibuat oleh para imam kepala langsung bisa terpatahkan. Tapi akhirnya apa? Dibuat lagi cerita-cerita lain saudara, supaya mengaburkan kenyataan. Tapi saudara dan saya, kita tahu kebenaran Tuhan Yesus sudah dibangkitkan, katakan amin. Tuhan kita sudah mengalahkan maut, katakan amin. Nah tugas kita sama seperti perempuan-perempuan yang mendukung pelayanan Tuhan Yesus saudara, ketika mereka menerima kabar tentang kebangkitan, mereka share. Setiap orang yang mereka temui, mereka bagikan kabar kebenaran ini saudara. Inilah yang harus kita lakukan. Karena memang Tuhan mau saudara dan saya apa? Dalam perintah amanat agungnya, pergilah, jadikanlah. Kristen sini bukan? Kok kayak nggak tahu amanat agung ini? Pergilah, jadikanlah. Yes, misionaris. Makanya Tiberias visinya adalah apa? Mempersiapkan jemaat yang kudus, misionaris. Siap? Saya bilang sekali lagi saudara, jadilah pewarta-pewarta. Kemanapun saudara berada, kabarkan firman. Pak pendeta, tapi kan saya bukan seorang pendeta, saya bukan seorang pelayan Tuhan, saya bukan orang yang melayani di gereja, saya jemaat biasa. Apapun posisimu, semuanya kita hamba Tuhan. Saudara dimanapun berada, itu ladang pelayananmu. Makanya saya kan sekarang disebutnya pendeta war takjil. Ya, saya pikir-pikir, tim saya bilang begini, tahu apa kepanjangan war takjil? Hah? Wartakan Injil. Don't worry, no smoking. Iya saudara, wartakan Injil. Mereka sampaikan, Pak Pendeta, tapi masalahnya Pak Pendeta, kita udah kasih tahu. Tapi kadang-kadang gitu Pak Pendeta, capek kasih tahunya. Udah nggak apa-apa, kasih tahu aja. Tapi berhikmat ya, jangan
langsung ingat kebangkitan, wartakan Injil. Pas banget tetangga belum tahu Injil, pulang dari gereja langsung keluar, ingat kebangkitan. Oh Tuhan, dia lapor polisi, tangkap, tarik, dibawa ke polsek. Siapa yang suruh? Pendeta Marcel. Saya lagi khotbah, polisi datang 5 orang. Anda pendeta Marcel? Bukan, saya Elfri Sirait. Aman. Pendeta Elfri lagi khotbah. Saudara-saudara, langsung ditangkap. Saya lihat Pak Elfri, rasakan itu Brahma Kumbara. Oh Tuhan, Tuhan bercanda, Tuhan bercanda, Tuhan. Tapi saya mau bilang saudara, terima, wartakan kebenaran. Tapi saya, mungkin banyak saudara bilang, Pak Pendeta, tapi banyak yang menolak. Saudara lihat lagi, ayatnya yang ke-10 terakhir, dikatakan, salah satu yang mereka beritahukan adalah kepada rasul-rasul. Siapa rasul-rasul? Hah? Oi, rasul siapa? Ya, murid-murid Tuhan Yesus, inner circle-nya Tuhan Yesus. Kan murid-murid ada yang 12, ada yang 70, ada yang 120, dan seterusnya. Nah ini yang 12, mereka yang kenal Tuhan secara dekat, inner circle-nya Tuhan, melayani bersama, dengar firman secara langsung, lihat Tuhan lakukan mujizat secara langsung. Tapi ketika mereka terima kabar kebangkitan, pada awalnya mereka apa? Katakan apa? Ayat 11. Tetapi perkataan itu seakan-akan apa? Omong kosong. Mereka tidak percaya kepada mereka aja nggak percaya waktu itu awal-awalnya, saudara. Apalagi kita hari-hari ini, mungkin orang yang saudara sampaikan kabar baik itu nggak pernah baca firman, nggak pernah baca Alkitab. Tapi tugas kita yang penting menyampaikan. Soal terima, percaya, bertobat itu urusannya Roh Kudus, saudara. Amin. Jadi pokoknya udah sampaikan saja, kabarkan saja. Tapi jangan cuma sampai di situ. Pastikan kita juga menghidupi apa yang kita imani. Dengan cara apa? Merespon. Sama seperti apa yang Petrus lakukan. Ayat terakhir kita, saudara. Sungguh pun Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia apa? Ia melihat hanya apa? Kain. Kapan? Dari sini kita bisa melihat yang menerjemahkan Alkitab Perjanjian Baru adalah orang Sunda, betul. Ya kan? Coba lagi ayatnya. Kain, kafan. Harusnya kain, kafan. Kenapa pakai P? Karena nggak bisa ngomong F. Kumaha iya teh aya naon? Biar. Tapi kalau perjanjian lama saya temukan ternyata orang Batak. Iya, halak kita do. Horas bah. Batak Pride. Marcel Simangunsong. Dari mana Pak Pendeta dasarnya? Saudara ingat kisah Nuh? Ketika Nuh lihat air, Nuh berkata, air bah. Orang mana yang kalau bicara ada bahnya? Kalau orang Manado, air jo, nggak mungkin. Ini betul. Bagaimana pula ini? Tapi sekarang saya mau bilang saudara, Petrus bukan hanya sampai pada percaya, dia juga meresponi. Saudara dan saya, ingat kebangkitan, iman kita bangkitkan. Dan jangan hanya sampai pada iman percaya saja, tapi aplikasikan iman kita dengan tindakan, dengan respon yang benar. Supaya sekali lagi melalui kehidupan setiap kita, banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, kebangkitan itu semua orang
kabarkan kabar baik ini untuk kemuliaan Tuhan. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang diberkati boleh lambaikan tanganmu. Tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat. Mari sama-sama boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah sambil kita boleh bangkit berdiri. Bagi Tuhan, katakan bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat sejenak boleh bersaat teduh di hadapan Tuhan. Kebangkitan mengingatkan setiap kita bahwa kita punya Tuhan yang kuasanya dahsyat luar biasa. Oleh sebab itu mari jangan ada ketakutan lagi, jangan ada kekhawatiran lagi. Karena tidak ada kuasa yang jauh lebih besar daripada kuasa Tuhan kita. Ketika kita bersama dengan Tuhan, kemenangan, mujizat, pemulihan pasti dinyatakan. Tapi ingat baik, segala sesuatu ada waktunya Tuhan. Belajar bersabar, belajar percaya akan waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Dengan dasar bahwa apa? Firman Tuhan, apa yang Tuhan janjikan pasti terjadi dalam kehidupan kita. Sambil angkat tanganmu, apapun kemustahilan yang sementara kau hadapi dalam hidupmu, ingat baik, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Dia sanggup lakukan segala perkara yang ajaib dalam kehidupan kita. Terus angkat tanganmu, pandang Tuhan. Pandang Tuhan malam hari ini. Dia sanggup, Yesus sanggup. Dia sanggup, memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan. Sekali lagi boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Kita kasih tepuk tangan sama-sama kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus ini. Malam hari yang indah ini, di hari Paskah ini, sama-sama kita boleh siapkan hati kita untuk kita boleh terima yang terbaik daripada Tuhan Yesus. Kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita bangkit berdiri, Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih. Tubuhmu dan darahmu Tuhan. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Menyucikan, menyembuhkan, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Shalom. Shalom. Mewakili Ibu Gembala Gereja Tiberias Indonesia dan Youth Leader Bu Narges, selamat Paskah.
Semuanya diberkati. Siap terima tubuh dan darah Yesus. Semua sudah dapat roti dan anggur. Kalau kata orang dunia, hari esok itu semuanya tempe. Kenapa? Karena tidak ada yang tahu. Hari ini kita rayakan Paskah. Kubur itu kosong. Yesus telah bangkit. Ada kuasa kebangkitan. Hari ini setiap kita yang terima tubuh darahnya, percaya Yesus telah mati, menderita, rela korban, supaya saudara dan saya terima semua janji Allah. Terlebih lagi ada kekuatan, ada power kebangkitan, supaya kuasanya kembali. Dan hari ini kita boleh doa yang luar biasa. Jangan takut lagi. Dengan penuh keberanian, dengan penuh percaya diri, karena kita percaya Yesus, bukan dengan kekuatan kita. Maka hari ini kita bisa berdoa. Dari mimbar ini selalu diajar doa yang luar biasa. Apapun sakit penyakitmu, hari ini pasti sembuh. Apapun masalah, pergumulan, ketakutanmu, masalahmu, hari ini ada kekuatan yang baru. Pulang dari tempat ini ada jalan keluar. Kita pasti menang. Dan hari esok Tuhan sudah pegang. Aku tahu Dia yang pegang hari esok. Maka hari esok adalah hari yang lebih baik daripada hari kemarin. Amin. Maka dengan iman, dengan percaya angkat roti ini. Kita doa sama-sama. Kami bersyukur, berterima kasih. Tuhan Yesus Kristus, Allah yang punya kerajaan sorga, datang jadi manusia, rela korban, mati, berikan tubuh darahnya buat setiap kami. Lebih-lebih kami semua di gereja Tiberias, Tuhan yang ajar langsung sakramen perjamuan kudus ini. Gereja yang benar, orang yang benar, maka besar kuasanya. Kami terima kuasa tubuh darah Yesus, yang hari ini terima mujizat, terima keajaiban di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama angkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah roti yang turun dari surga, tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tergantung, tertikam, tertombak di atas kayu salib. Hari ini kami semua terima keselamatan dan hidup kekal di dalam kerajaan sorga. Kami diberkati, yaitu hidup di dalam kerajaan sorga, menyempurnakan tubuh kami sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan roh kami. Maka kami semua akan terbang pesta di sorga. Tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tertikam, tertombak di atas kayu salib, agar tubuhku bersama keluarga tidak terkapar sakit, tidak terkapar meja operasi, tidak terkapar di ruang ICU. Kami tolak pikun, lumpuh, koma, dan segala bentuk virus, bakteri, flu, dan segala penyakit sampar, segala kutuk, penyakit, penderitaan, bahaya, celaka. Hari ini kami percaya sudah diangkat, diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita makan dengan iman, dengan percaya kita tubuh Tuhan Yesus Kristus. Sudah itu Tuhan Yesus mengangkat cawan dan berkata, minumlah, inilah darahku, darah perjanjian yang baru yang kekal, yang ditumpahkan bagi banyak orang sebagai pengampunan dosa. Sama-sama angkat dengan iman, dengan percaya kita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah dari atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru, yang kekal, sebagai pengampunan dosa atas setiap kami. Maka yang pertama kami, yaitu diampuni, kami terima pengampunan dari Tuhan Yesus atas segala dosa, kesalahan dan pelanggaran kami. Maka kami berjanji hidup dalam kekudusan, dalam pertobatan. Kami juga diberkati, diurapi, yaitu membentuk keluarga yang kudus. Keluarga yang kudus menolak perceraian, perzinahan, percabulan, percekcokan, menolak poligami, poliandri. Kami tolak orang ketiga. Mulutku diurapi, tidak berdusta, berkata berkat, penuh kuasa. Tanganku diurapi, tidak mencuri. Apapun yang kami kerjakan, Tuhan buat berhasil. Kami percaya
kami diurapi, diberkati. Kami menolak segala fitnah atas diri kami, keluarga kami, dan gereja kami. Yang kedua, oleh kuasa darah Yesus, kami dimeteraikan menjadi warga kerajaan sorga. Janji Tuhan, hidup kami di bumi seperti di sorga. Kami tolak kutuk mengembara. Yang ketiga, oleh kuasa darah Yesus, oleh bilur-bilurnya semua penyakitku sembuh hari ini. Kami menolak migrain, sakit kepala, vertigo, kanker, kista, tumor. Jantung kami sehat, paru-paru kami sehat, lever kami sehat, ginjalku sehat, pencernaanku sehat sempurna. Kami menolak darah tinggi, darah rendah, diabetes, hepatitis. Kami tolak cuci darah. Maka semua sakit penyakit kami, kelemahan tubuh kami, penderitaan kami percaya sudah diangkat, disembuhkan hari ini juga. Bapak Ibu Saudara, jangan minum dulu. Dengan iman, dengan percaya hari ini datang pada Tuhan Yesus. Apapun sakit penyakitmu sebut hari ini, apapun ketakutanmu, apapun kekhawatiranmu, hari ini datang kepada Tuhan. Percaya Yesus lebih besar dari sakit penyakitmu. Yesus lebih besar dari semua masalah pergumulan hidupmu. Ada jalan keluar, ada pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Sama-sama dengan iman, dengan percaya, kami percaya Tuhan Yesus mengajar kepada gereja Tiberias melalui gembala sidang kami bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Kami semua menolak kebangkrutan, kemiskinan, kekurangan. Kami semua dijanjikan pasti akan terbang ke awan-awan untuk pesta seperjamuan dengan Tuhan Yesus. Kami akan tetangga di sorga dengan roti mana sepatu baru. Artinya kami generasi juara, jadi kepala bukan ekor, terus naik tidak turun. Apa yang kami perbuat, apa yang kami lakukan, tidak gagal, tidak bangkrut, bahkan tidak utang-utang. Maka hari ini kami berseru Tuhan, Tuhan memberkati usaha kami, pekerjaan kami, karir kami, toko dagangan, studi kami, studi anak-anak kami. Semuanya diberkati 100 kali lipat ganda dari yang tertinggi yang pernah kami raih. Hari ini kami raih janji firman Tuhan, yaitu hidup kami di bumi seperti di sorga. Segala kutuk, penyakit, penderitaan, bahaya celaka, kutuk maut sudah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita minum sama-sama dan iman kita, percaya kita, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Silakan Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, naikkan doa-doamu kepada Tuhan Yesus. Imani bahwa di balik tubuh dan darah Tuhan Yesus ada kuasa yang sangat besar. Tidak ada perkara yang mustahil bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali sama-sama kita bangkit berdiri. Angkat tanganmu dua-dua. Naikkan pujianmu hanya bagi nama Tuhan Yesus. Yesus lebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar di dalamku selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara yang punya minyak boleh angkat sama-sama di atas kepala. Percaya Gereja Tiberias, Tuhan ajar langsung kepada gembala sidang, bahkan sampai tertulis di langit kuasa minyak urapan. Kita semua diurapi, menang atas sakit penyakit, menang atas setan, menang atas masalah pergumulan. Kami diurapi semua lebih daripada teman-teman sekutu. Artinya semua yang diurapi, bahkan banyak kesaksian di Tiberias, rekan-rekan, anak-anak muda diurapi, bahkan bisa gaji dolar. Doanya luar biasa, nongkrong di kota-kota besar di dunia ini, nongkrong di Paris, nongkrong di New York. Amin. Saya udah katakan waktu hari Jumat saya orang Bekasi. Saya di Bekasi
lama bisa nongkrong di Paris. Di Paris saya sampaikan, saya bukan orang Jakarta. Sorry ya orang Jakarta. Dia bilang saya orang Bekasi. Maka di Paris sudah dengar Bekasi. Tapi itu karena berkat dari mimbar ini. Kita semua diurapi. Maka jangan doa yang biasa-biasa. Percaya. Punya roh the best, the biggest. Generasi chairman. Bisa jadi direktur. Bisa dipercaya. Jaga pikiran, perkataan, perbuatan. Tidak bisa tidak. Orang di luar sana akan lihat perbuatan Yesus yang luar biasa. Akan lihat kemuliaan Tuhan di dalam hidupmu. Pasti harus memberkati saudara. Maka sama-sama dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap tetesnya adalah minyak urapan yang kudus, yaitu memuliakan Allah, memuliakan manusia. Kami muliakan Tuhan Yesus Kristus yang punya surga hadir di tengah-tengah kami untuk memberkati kami, mengurapi kami. Setiap tetesnya adalah minyak urapan yang kudus, memuliakan kami semua manusia mulia, menang atas sakit penyakit, dioles kepada yang sakit pasti sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dioles pada setiap kami, dimanapun kami melangkah, Immanuel, Tuhan menyertai kami. Ada kemuliaan Tuhan, ada penyertaan Tuhan. Orang jahat, krisis, bahaya, celaka, bahkan maut tidak berkuasa atas kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya doa tutup dulu. Setelah doa berkat, Bapak Ibu Saudara yang mau didoakan maju ke depan. Ini ciri gereja Tiberias. Perintah Tuhan Yesus mengembalikan kuasa seperti kisah para rasul. Karena dari zaman saya masih kecil, kita semua masih kecil di sini. Pemain musik semua masih kecil. Udah ada kuasa altar call. Kena tetesan aja bisa sembuh. Hari ini kita bisa doa yang luar biasa. Bisa doa tanpa rasa ragu. Apapun sakitmu, pulang dari tempat ini pasti sembuh. Pasti saudara diberkati. Kesaksian sederhana. Cawang ada kecelakaan minggu lalu. Jam 8 lewat 50. Jam 8 lewat 45 saya di sana. Luput dari bahaya. Karena kuasa Tuhan menyertai, kuasa minyak urapan. Maka ini yang kami terima gereja Tiberias. Sederhana. Kesaksian sederhana. Tapi kesaksian-kesaksian ini menyatakan bahwa firman Tuhan itu bukan sekedar kata-kata yang indah. Tapi harus ada tanda, ada kuasanya. Sederhana tapi bisa jadi kesaksian. Dimanapun saudara berada, saudara tunjukkan, nyatakan kemuliaan Allah. Maju terus dalam Tuhan, jangan pernah menyerah. Ada hal yang besar yang Tuhan sediakan dalam hidup kita. Namanya mujizat, keajaiban. Apa itu? Hal yang tidak bisa kita lakukan. Hanya Tuhan yang bisa lakukan. Sekali itu terjadi, hidup kita tidak akan sama lagi. Berikan kemuliaan buat kebangkitan Tuhan. Maju terus, kita berdoa. Kita berdoa buat gereja kita, buat bangsa kita. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Hari ini kami datang merayakan kemenangan buat setiap kami. Kubur itu kosong. Yesus telah bangkit, kalahkan musuh terakhir yang terbesar buat manusia, yaitu maut. Ke hari ini kami semua terima kuasa kebangkitan. Kami bersyukur, kami berterima kasih buat tempat ini, buat gereja Tiberias, buat koordinator tempat ini Pak David sama istri, sama pendeta Renold dan para hamba Tuhan di tempat ini yang melayani. Berdoa buat worship leader, pemain musik choir, seluruh yaitu rekan sekerja Allah di tempat ini yang melayani bersama-sama dengan kami, memuji memuliakan nama-Mu. Kami terima kebenaran firman Tuhan. Kami percaya ibadah kami Tuhan perhitungkan sebagai kebenaran. Maka doa kami, doa orang-orang benar, kami yakin doakan besar kuasanya dan pasti terjadi buat kehidupan kami. Dan iman kami berdoa, dukung doa buat gereja Tiberias Indonesia. Kami percaya Tuhan yang pilih gereja ini untuk mengembalikan kuasa, memberkati setiap kami, untuk menambahkan bilangan orang-orang benar buat bangsa ini. Kami berdoa maka beri ekstra kuasa, ekstra mujizat buat gembala gereja Tiberias, ibu gembala yang kami kasihi, pendeta Darniati Pariaji, pendeta Dr. Aristo Pariaji, dan youth leader kami Kak Argo Pariaji. Keluarga Pak Pariaji Tuhan berkati, lindungi, beri ekstra kuasa mujizat.
Kasih karunia, kebaikan, kemurahan Tuhan, damai sejahtera dari Tuhan selalu menyertai. Jauhkan dari segala yang jahat, jauhkan dari orang-orang yang jahat. Dan kebaikan, kemurahan Tuhan, kekuatan yang dari Tuhan akan membawa keluarga ini, membawa kami semua melihat hal-hal besar, mujizat dinyatakan di tempat ini di Indonesia. Kami berdoa buat bangsa Indonesia, tempat kami berada, negara kami. Kami percaya kami di sini tidak kebetulan. Kami menjadi bilangan orang-orang benar di bangsa ini. Maka kami dukung doa buat Indonesia, presiden kami, Bapak Presiden Jokowi dan Wakil Presiden dan seluruh jajaran kabinet dan alat kenegaraan semuanya Tuhan berkati urapi. Hikmat marifat dari surga, beri kekuatan dari surga, beri penyertaan Tuhan buat bangsa ini. Dan Tuhan tambahkan orang-orang benar, orang-orang yang suci pikiran, perkataan, perbuatannya. Sehingga kuasa Tuhan, kemuliaan Tuhan dinyatakan di bangsa ini. Kami semua yang datang beribadah jemaat Tuhan di tempat ini, keluarga kami, Tuhan berkati keluarga yang kudus, keluarga yang damai, rukun. Anak sanalah Tuhan kirim berkat yang berlimpah-limpah. Setiap ayah jadi imam, setiap ibu menjadi pohon anggur, bawa sukacita damai. Setiap anak-anak kami semua tunas pohon zaitun. Artinya kami bawa kemuliaan buat keluarga. Kami generasi yang berhasil. Kami punya visi, punya vision yang luar biasa yang dari Tuhan. Kami bisa hadapi apapun yang ada di dunia ini. Apa yang di depan kami. Kami percaya apapun yang kami hadapi cuma sementara. Tapi kemuliaan yang dari Tuhan kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Engkau yang mendengar setiap perkataan doa kami. Engkau yang melihat setiap tulisan doa ini. Kami percaya semuanya sudah selesai dan pasti terjadi. Dan kami terima janji-Mu. Jemaat Tuhan, kasih Tuhan Tiberias, Tuhan yang memanggil engkau, Tuhan juga yang akan memberkati engkau. Angkat tanganmu, arahkan hatimu, pandang wajahnya, terima berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi kau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, tersenyum, beri kau shalom-Nya, damai sejahteranya. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita di surga, melalui Tuhan Yesus Kristus. Dan Roh Kudus yang akan selalu menyertai kita, menuntun kita di jalan-jalan yang benar, untuk melihat hal besar, mujizat, keajaiban, sampai Tuhan datang untuk kedua kalinya, jemput kita pesta di surga. Saudara dan saya tetangga di surga. Haleluya, amin. Sekali lagi selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak be
mengurapiku, penuhiku dengan kemuliaan-Mu, tubuh darah-Mu, sempurnakan-Mu, ku dijadikan baru serupa gambaran-Mu. Minyak kudus-Mu mengurapiku, penuhiku dengan kemuliaan-Mu, tubuh darah-Mu, sempurnakan-Ku, ku dijadikan baru serupa ku dijadikan baru serupa gambaran-Mu. Haleluya. One, two, three, go. Kerahkanlah kekuatan-Mu, ya Allah, ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu, ya Tuhan, ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Kerahkanlah kekuatan-Mu, ya Allah, ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu, ya Tuhan, ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit. Satu, dua. Allah bangkit. Bernyanyilah. Musuh dikalah, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit. Allah bangkit. Bersorak. Allah bangkit.